Sorry ass DJ. Halo semuanya, di video saya kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai posisi-posisi yang ada dan apa-apa saja sih atau bagaimana sih tingkatan-tingkatan posisi yang ada di kapal pesiar Royal Caribbean. Semoga dengan video ini teman-teman bisa mempertimbangkan dulu posisi apa yang akan dilamar oleh teman-teman semua sebelum melamar pekerjaan di Royal Caribbean International. Yang pertama yaitu food production. Food production yaitu departemen yang bertanggung jawab untuk mengolah dan menyediakan makanan yang ada di kapal. Food production di Royal Caribbean dikenal dengan nama culinary department. Culinary department juga dibagi oleh dua subbagian, yaitu pertama cleaning department dan cook department. Jadi di bagian cleaning yaitu yang paling bawah posisinya adalah galley utility, kemudian di atasnya head utility, setelah head utility di atasnya ada supervisor. Jadi utility ini bertugas untuk menjaga kebersihan galley atau dapur sesuai dengan standar USPH, terus menjaga kebersihan semua peralatan dapur dan menjaga kebersihan semua peralatan restoran seperti piring, cutleries dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu di bagian cook. Jadi di bagian cook atau chef yang paling bawah yaitu namanya komis 2. Komis 2 ya pada umumnya new hire di Royal Caribbean itu diberikan tanda menggunakan dasi kuning. Setelah komis 2 ada yang namanya komis 1. Komis 1 pada umumnya itu sudah lebih dari satu kontrak di Royal Caribbean. Jadi komis 1 bisa Anda kenal pada umumnya menggunakan dasi biru. Setelah komis 1 ada yang namanya CDP 3, CDP 2 dan CDP 1. CDP yaitu chef de party. CDP ini merupakan supervisor dalam suatu outlet restoran, satu outlet di galley. Contohnya outlet fish, dia bertanggung jawab dalam fish. Jadi dia CDP ini adalah supervisor di bagian fish. Yang lainnya seperti pastry, substation, substation memiliki CDP-nya masing-masing. Setelah CDP, di atas CDP ada yang namanya sous-chef. Di atas sous-chef ada yang namanya executive sous-chef, dan yang paling tinggi di bagian culinary department yaitu executive chef. Yang kedua yaitu food service. Food service yaitu suatu departemen yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan makanan dan minuman kepada tamu. Food service dibagi dua bagian, yaitu yang pertama restoran pada umumnya itu memberikan servis untuk makanan saja. Yang kedua adalah beverage yang bertugas memberikan servis atau pelayanan di bagian minuman. Di bagian restoran tingkatan posisinya yaitu yang paling bawah namanya restoran attendant. Restoran attendant umumnya bertugas di crew mess atau kantin untuk karyawan, di coffee house yang ada di Royal Caribbean yang namanya Windjammer, Sorrentos, dan juga Park Cafe. Setelah itu di atas restoran attendant ada yang namanya assistant waiter. Assistant waiter ini pada umumnya pada saat dinner dia bertugas di dining room, dan pada saat breakfast atau lunch dia bertugas di Windjammer. Setelah assistant waiter ada yang namanya waiter. Waiter pada umumnya dari mulai breakfast, lunch, dan dinner bertugas di dining room. Setelah waiter ada tingkatan-tingkatan officer di atasnya seperti restoran supervisor, head waiter, assistant maitre d', restoran operational manager, dan yang paling tinggi food and beverage manager. Selanjutnya dari beverage yaitu yang bertugas untuk melayani servis atau pelayanan minuman kepada tamu. Beverage
posisi yang paling bawah yaitu bar utility. Bar utility bertugas untuk menjaga kebersihan bar, menjaga kebersihan mesin untuk mencuci gelas dan menyediakan gelas kepada seorang bartender dan bar server. Setelah bar utility ada yang namanya bar server. Bar server bertugas untuk mengambil order pada tamu, membuat order juga untuk tamu, dan menyajikan order pada tamu. Jadi tugasnya bar server di Royal Caribbean pada umumnya adalah mengambil order, membuat order, dan menyajikannya. Selanjutnya adalah bartender. Bartender yaitu tugas umumnya adalah membuat minuman. Tapi di Royal Caribbean pada umumnya seorang bartender itu hanya membuat minuman untuk tamu yang duduk di bar counter saja, tidak untuk tamu yang duduk di kursi yang ada di bar itu, kecuali yang ada di bar counter. Jadi pada umumnya yang di luar bar counter itu merupakan tugas dan kewajiban untuk seorang bar server untuk mengambil minuman, membuat minuman, dan menyajikan minuman juga pada tamu. Selanjutnya di atas bar server bartender ada tingkatan-tingkatan officer lagi seperti bar leader, bar supervisor, asisten bar manager, dan bar manager, dan paling atas lagi adalah food and beverage manager. Selanjutnya yaitu housekeeping department. Housekeeping department yang paling bawah yaitu namanya cleaner atau pool attendant. Cleaner yaitu bertugas menjaga kebersihan semua public area yang ada di kapal, dan pool attendant menjaga kebersihan yang ada di pool area serta menyediakan towel untuk tamu. Di atas cleaner ada yang namanya baso. Baso di Royal Caribbean adalah singkatan dari Bell Attendant Service Officer. Tugas utamanya yaitu untuk membersihkan kamar-kamar dari officer yang ada di Royal Caribbean. Di atasnya ada stateroom attendant. Stateroom attendant yaitu bertugas untuk kontak langsung dengan tamu dan membersihkan kamar tamu. Pada umumnya satu stateroom attendant itu memiliki kurang lebih 18 kamar. Selanjutnya di atas stateroom attendant ada posisi-posisi officer seperti deck supervisor, asisten housekeeper, dan juga housekeeper. Setelah yang tersebut di housekeeping department ada juga namanya laundry department. Laundry department yang paling bawah itu laundry attendant yang bertugas untuk mencuci, mengironing, dan semuanya yang berhubungan dengan laundry. Setelah laundry attendant ada lagi yang namanya laundry assistant. Setelah itu di atas laundry assistant ada yang namanya laundry manager atau yang sering disebut oleh laundry master. Demikianlah posisi-posisi yang pada umumnya dilamar oleh warga negara Indonesia di Royal Caribbean International. Posisi-posisi seperti di food production, food service, dan housekeeping adalah posisi-posisi yang paling banyak dilamar oleh orang-orang Indonesia. Dan selain itu ada banyak lagi posisi-posisi yang ada di Royal Caribbean yang bisa dilamar, tapi nilainya atau jumlahnya itu sangat sedikit ya untuk warga Indonesia. Posisi-posisi yang lain yaitu seperti lifeguard, casino attendant, royal shop attendant, entertainment seperti singer, dancer, dan juga artis-artis lainnya, guest service, waiter, spa, crew staff, sport staff, dan lain-lain. Sebagai informasi, di Royal Caribbean ada dua sistem penggajian untuk karyawannya. Yang pertama yaitu fixed salary. Fixed salary artinya yaitu gaji yang Anda akan dapatkan itu sesuai dengan gaji yang telah Anda tangani di surat kontrak sebelum Anda sign kontrak. Jadi semua gaji Anda itu sesuai dan pasti sama dengan yang ada di kontrak Anda, dan Anda juga bisa mendapatkan gaji ekstra ketika Anda membuat atau melakukan yang namanya overtime. Jadi untuk yang fixed salary ini, tiket pertama join itu bayar, tiket selanjutnya free. Contoh-contoh yang mendapatkan fixed salary yaitu di food production semuanya ada fixed salary. Di food service di restoran ada yang namanya restoran attendant.
restoran attendant masih fix salary. Di beverage ada yang namanya bar utility masih fix salary juga. Di housekeeping ada yang namanya cleaner dan basuh. Cleaner dan basuh masih fix salary. Serta laundry dan apartemen juga semuanya fix salary. Yang kedua yaitu gratuity salary. Gratuity salary artinya jumlah penghasilan yang akan didapat itu tidak akan sama dengan jumlah yang tertulis di surat kontrak Anda. Kemungkinannya adalah jumlah salary yang akan Anda terima itu pasti akan melebihi jumlah salary yang ada di kontrak tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena gaji untuk karyawan yang memiliki gratuity salary itu sesuai dengan kemampuan dan rating yang Anda dapatkan, Anda berikan dalam melayani tamu. Contohnya seorang stateroom attendant yang pertama stateroom attendant nomor 1 memiliki kamar 16, sedangkan stateroom nomor 2 memiliki kamar 18. Jadi jumlah penghasilan dari stateroom yang memiliki kamar 16 dengan jumlah penghasilan yang dari stateroom yang memiliki kamar 18 itu berbeda, dan pada umumnya pasti lebih tinggi dari surat atau gaji yang ditandatangani di surat kontrak Anda. Dan sebagai informasi juga, untuk gratuity salary pada umumnya ketika sign off mereka akan dimintai tiket atau biaya tiket untuk kembali lagi join ke kapal. Apabila mereka ingin join lagi, maka seorang karyawan yang dari gratuity salary harus membayar kepada perusahaan berjumlah, nggak tahu sih berapa jumlahnya, untuk membayar tiket kembali ke perusahaan tersebut. Demikian informasi saya untuk kali ini. Semoga informasi sangat bermanfaat bagi kalian semua. Jadi sebelum teman-teman ingin melamarnya, saya informasikan dulu supaya teman-teman itu memikirkan dulu sebesar mana sih pengalaman atau sejauh mana pengalaman Anda di hotel, kemudian Anda cocokkan dengan tingkatan posisi yang ada di kapal pesiar. Dan ingat, jangan sampai salah untuk melamar ya. Terima kasih.